Puji nama Tuhan, Shalom. Ketemu lagi di Victorious Devotion, Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani hari-hari kita, biarlah kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita, membimbing kita, dan menjadi landasan kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, kami masih bisa menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami mau merenungkan, mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami memiliki pengertian yang benar, memiliki pengertian yang tepat dari kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami iluminasi yang daripada-Mu, berikan kami Tuhan pencerahan, sehingga kami bisa memaknai kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, senang kembali menyapa dalam Victorious Devotion ini. Hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru, jadi kita membawakan satu topik yang baru, yaitu menuruti firman Tuhan, menantikan Kristus. Tetapi subtema yang hari ini saya bawakan adalah Kristus yang kudus dan benar. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perlunya dan pentingnya kita mengetahui Kristus yang kudus dan benar dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memahami, memaknai dari pengenalan tersebut. Kalau kita tidak mengenal Kristus yang benar, Kristus yang kudus, maka hati-hati, kita bisa diselewengkan kepada Kristus yang lain. Loh, emangnya ada Kristus yang lain? Kalau di bulan yang lalu kita membahas mengenai ajaran sesat, ada tertulis, ada Injil-Injil lain, ada Injil yang lain. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa ada Kristus yang lain. Apakah seseorang mengaku dirinya Kristus? Apakah Kristus dari perspektif pandangan yang berbeda? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa menuruti firman, tekun menantikan Kristus, kita perlu yang namanya mengenal Kristus yang kudus dan yang benar. Nah, dari ayat bacaan kita tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa Kristus yang kudus itu Kristus yang bagaimana, atau Kristus yang seperti apa? Kristus artinya seseorang yang diurapi, orang yang membawa keselamatan, pribadi yang memberikan keselamatan. Dan Kristus yang kudus artinya Kristus yang tidak bercacat celah. Ada terlalu banyak ajaran-ajaran di akhir-akhir zaman ini yang mengkultuskan pimpinannya sampai sebagai, dan pimpinannya menganggap bahwa Kristus di akhir zaman. Tetapi apakah Kristus yang diklaim oleh mereka adalah Kristus yang benar? Lalu bagaimana kita bisa melihat Kristus yang benar itu seperti apa? Tentu kita harus melihat Kristus yang benar adalah Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Kita nggak bisa lari kemana-mana, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang kudus, disebut Kristus sebagai yang kudus, artinya kekudusannya Kristus itu menegaskan, itu menekankan bahwa pribadi Kristus tersebut adalah pribadi yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa. Salah satu syarat untuk bisa kurban bakaran itu diberikan adalah kurban itu harus tanpa ada cacat celah sedikit pun,
harus sempurna. Dan kalau kita melihat kata kudus, artinya kudus atau kados, artinya dipisahkan atau terpisah. Dari apa? Dari ketidakbenaran, dari keberdosaan, dari cacat celah. Dipisahkan dari itu. Artinya Kristus yang kudus, dia adalah sumber dari segala kebenaran. Tidak ada ketidakbenaran sedikit pun di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang menganggap dirinya Kristus, tentu sangat jauh berbeda. Ora iso dibanding-banding ke. Kristus yang kudus adalah Kristus yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Jadi sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dipanggil untuk apa? Untuk meneladani, untuk menekuni. Pada saat kita menantikan Dia, kita dipanggil untuk menekuni. Kita dikuduskan, artinya kita dipisahkan. Kuduslah engkau karena Allah kudus. Dan kalau kita baca di dalam Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru kepada seseorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Artinya kekudusan Kristus bukan hanya disinggung atau dituliskan di dalam perjanjian baru, tetapi di dalam perjanjian lama Nabi Yesaya juga sudah menyerukan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan kalau kita memahami ketritunggalan, keesaan dari Tuhan kita, maka kita tidak akan bingung pada saat Nabi Yesaya mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kudusnya ada berapa? Ada 3. Saya nggak mau bahas ini. Tetapi kalau yang penasaran kenapa kudusnya 3, karena waktunya tidak akan cukup untuk bahas ini. Pelajari Alkitab lebih dalam lagi. Kenapa kudusnya 3? Kenapa nggak 1 aja ditulis di situ? Menarik ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab itu. Kenapa harus 3? Ya, suatu saat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Kristus yang kudus dan benar, dari pribadinya yang kita kenal, maka kita bisa meneladani pribadi yang tepat, dan kita tidak diserongkan dari Kristus akhir zaman, Kristus yang kecil ya Bapak Ibu ya, yang menganggap dirinya adalah Kristus di akhir zaman. Jadi ini berarti kita diajak, kita mendapatkan satu perintah untuk apa? Untuk kita terpisah dari dunia ini, untuk kita terpisah dari dosa kita, untuk kita terpisah dari ketidakbenaran kita. Karena apa? Karena teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam kekudusannya adalah kemutlakan dan keniscayaan yang harus kita lakukan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Tidak ada perintah firman Tuhan yang tidak bisa kita laksanakan. Tidak ada perintah firman Tuhan yang tidak bisa kita lakukan. Selama Tuhan memerintahkannya, berarti Tuhan tahu kita mampu untuk melakukannya, sekalipun kita sedang jatuh bangun di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah menuruti firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca tadi, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi pada saat kita mau tekun menantikan Kristus, oleh sebab itu kita harus tekun menuruti firman-Nya. Firman-Nya iya dan amin. Firman-Nya adalah kunci untuk kita hidup berkenan kepadanya. Firman-Nya adalah lentera bagi setiap langkah kaki kita, suluh bagi kaki kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah kita tekun menantikan Kristus yang benar. Kita sudah tahu tadi, Kristus yang kudus dan yang benar.
Benar di sini adalah kebenaran absolut. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Bersyukur kepada Tuhan pada saat kita tahu bahwa Kristus adalah kebenaran. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang utama, sumber dari segala semua kebenaran adalah Dia. Maka bersyukur kita yang tidak benar, kita dibenarkan dan kita hidup di dalam kebenaran. Kita berasal daripada kebenaran, dibawa menuju kepada kebenaran dan sampai kepada kebenaran kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, nantikanlah Dia terus di dalam kebenaran. Tekunlah menantikan terus Dia di dalam kebenaran. Karena hanya di dalam kebenarannya kita bisa melihat Dia. Kalau kita tidak benar, artinya kita terpisah dari Dia. Ingat, kados, kudus. Jadi kudus, kekudusan dan kebenaran yang adalah sifat Allah, yang adalah Allah itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari pribadinya. Tetapi kita, orang-orang yang tidak benar, menjadi benar karena dibenarkan. Dan pada saat kita, orang-orang yang sudah dibenarkan tidak benar, kita terpisah dengan Dia. Upah dosa ialah maut. Maut adalah keterpisahan dari Tuhan. Jangan sampai kita terpisah. Jangan sampai kita tidak hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai kita bertolak belakang dengan kekudusan yang daripada Kristus. Selamat hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dalam Yesus Kristus. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kekudusan yang ada dalam-Mu. Karena kebenaran-Mu itu membenarkan kami, kekudusan-Mu menguduskan kami. Kami menyadari akan keberadaan kami. Kami adalah orang-orang yang tidak benar. Kami adalah orang-orang yang tidak kudus. Kami adalah orang-orang yang seharusnya terpisah dari-Mu karena keberdosaan kami. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, kami dimampukan, kami dilayakan, kami dikuduskan, kami dibenarkan. Mampukan kami untuk terus menantikan dengan tekun. Menantikan dengan tekun kehadiran-Mu. Menantikan dengan tekun kembali-Mu kepada kami. Dan kami layak di hadapan-Mu. Kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari, dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui hidup kami. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menjadi perpanjangan tangan-Mu. Hidup kami menjadi penggambaran-Mu di muka bumi ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, salam kemenangan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.